Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sabar Asia, Prodi Informatika, kelas IT 102. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pika Febri Mulyati Eskom Mkom. Oke, di tugas kali ini saya mengambil materi, membahas materi mengenai perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin mendengar judul ini, mungkin kita sudah terbiasa dengan teknologi-teknologi yang sering kita gunakan setiap harinya dalam menunjang dan mendukung kehidupan sehari-hari untuk memudahkan aktivitas baik itu bekerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain. Oke, beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa materi berikut, mulai dari pendahuluan konektivitas tanpa batas, kecanggihan smart home dengan IoT, pembelajaran jarak jauh, transportasi modern, etika dan tanggung jawab dalam perkembangan teknologi, kesimpulan daftar pustaka. Oke, nanti terakhir mungkin bisa kita simpulkan apa yang sudah kita bahas. Oke, pertama kita masuk dulu untuk pendahuluan. Yang pastinya kita harus tahu dulu uh, bagaimana perkembangan teknologi yang saat ini sudah sangat canggih, yang memudahkan aktivitas kita sehari-hari, sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan bisa lebih efisien dengan adanya teknologi tersebut. Jadi awal berkembangnya teknologi itu pastinya dimulai dari munculnya manusia di muka bumi. Nah, dikembangkannya teknologi ini pastinya dengan tujuan-tujuan pasti, dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, di mana bertujuan untuk memudahkan setiap aktivitas manusia itu sendiri. Nah, di mana yang kita rasakan saat ini dari perkembangan teknologi, jadi bisa memudahkan setiap aktivitas kita. Nah, sejarah teknologi manusia itu dimulai dari hal sederhana, seperti dulunya itu buat pengembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu, hingga pengembangan komputer kuantum, hingga perkembangan komputer-komputer yang sangat canggih saat ini. Perkembangan teknologi ini tentunya didasari oleh kebutuhan manusia tadi. Nah, seperti mengatasi perubahan cuaca dan iklim. Ini merupakan salah satu tantangan atau challenge terbesar saat ini. Bahkan ini merupakan tantangan seluruh dunia untuk mengatasi cuaca dan iklim yang sangat ekstrim. Nah, di sini makanya dibutuhkan yang namanya teknologi ini untuk mengatasi cuaca dan iklim ekstrim ini. Selanjutnya, teknologi tersebut digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, contohnya seperti yang biasa kita lakukan, seperti menelpon, terus video call. Nah, itu pastinya kita menggunakan teknologi. Nah, sehingga kita mudah berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya menghadapi serangan hewan buas. Nah, ini teknologi-teknologi juga bisa digunakan untuk perlindungan diri, mempermudah aktivitas ekonomi, dan bahkan yang mendorong pesatnya perkembangan teknologi. Dulunya itu dimulai dengan salah satunya itu yaitu perperangan. Nah, jadi perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap sistem pertahanan sebuah negara. Pada abad 20 diawali oleh dua perang dunia, di mana kita kenal dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.
salah satu hal yang menjadi pendorong semakin pesatnya perkembangan teknologi. Nah, ini tentu ya menjadi hal yang akan mendorong pesatnya terjadinya perkembangan teknologi, di mana faktanya itu setiap negara di dunia itu selain bekerja sama, tentunya pasti adanya persaingan global yang terjadi. Nah, ini salah satunya persaingan global itu yaitu di sektor pertahanan. Nah, ini teknologi juga menjadi faktor penting dalam sebuah negara mempertahankan kedaulatannya. Nah, Perang Dunia ini berkontribusi terhadap kemajuan teknologi. Setiap negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi untuk meraih keunggulan terutama di bidang pertahanan. Dulu di zaman dulu itu penemuan bom atom itu mengungkap potensi pemanfaatan dan bahaya energi nuklir. Penemuan transistor dianggap salah satu penemuan terpenting manusia, nantinya akan merubah ukuran komputer jauh lebih kecil dari sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu dan pahami dulu itu, sebelum ditemukannya transistor dan teknologi-teknologi lainnya, komputer yang diciptakan di awal-awal mula munculnya komputer itu ukurannya tuh sangat besar. Jadi hampir tidak memungkinkan untuk dibawa sebagai mobilitas atau aktivitas yang berada di luar. Nah, bahkan sekarang dengan perkembangan teknologinya kita bisa membawa komputer itu kemana-mana. Contohnya itu laptop dan lain-lain itu bisa kita bawa kemana-mana. Nah, di abad 20 ini banyak sekali menjadi awal mula perkembangan berbagai teknologi. Di antaranya itu ada teknologi vaksinasi massal, di mana bisa mencegah kematian atau penyakit dan lain-lain. Selanjutnya mulai diperkenalkannya internet untuk keperluan sipil dan komersil. Nah, sebenarnya dulu itu internet diciptakan untuk pertahanan di sektor pertahanan. Itu diciptakan dulu di US atau Amerika Serikat, di mana diciptakan oleh lembaga pertahanan Amerika Serikat. Nah, itu diperuntukkan dulunya itu hanya untuk militer. Nah, ini di abad 20 ini mulai diperkenalkannya lah internet untuk sipil dan komersil. Nah, di abad 20 ini juga mulainya inovasi terhadap peralatan rumah. Nah, selanjutnya dengan adanya perkembangan teknologi membuat konektivitas tanpa batas. Nah, ini hal yang kita rasakan saat ini, di mana teknologi tersebut membuat kita berinteraksi dengan berbagai orang yang berada di dunia, baik itu di luar kota, di luar benua, atau antar negara. Itu kita sangat memungkinkan untuk kita berinteraksi, bahkan bisa bertatap muka secara langsung. Contohnya menggunakan teknologi video call, telepon, dan lain-lain. Nah, dengan perkembangan teknologi seperti inilah komputer, smartphone, dan internet, di mana bisa memudahkan kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak jauh. Menghapus batas geografis. Nah, ini pasti ya, karena sekarang itu nggak ada batasan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Untuk berkomunikasi saat ini walaupun jaraknya jauh itu sangat memungkinkan sekali. Berbeda dengan dulu ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dengan kita, itu kita harus menunggu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan respon balik dari komunikasi yang kita tawarkan di awalnya. Nah, mungkin sedikit cerita, saat ini saya juga bergerak di bidang teknologi. Saya sangat merasakan manfaat
teknologi saat ini. Nah, terutama di bidang komunikasi inilah di mana kita bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain dengan waktu cepat dan sangat efisien. Di mana data yang kita kirim atau pesan yang kita kirim dari misalkan dari Indonesia ke luar negeri itu sangat cepat, bahkan tidak butuh waktu lama untuk menyampaikan pesan dari kita ke orang yang ada di luar negeri. Bahkan itu hanya hitungan detik saja pesan kita dari Indonesia ke luar negeri itu udah sampai dan langsung direspon lagi uh, dengan waktu yang cepat juga. Jadi makanya di sini perkembangan teknologi itu membuat konektivitas tanpa batas. Oke, selanjutnya dengan perkembangan teknologi ini pasti kita menemukan yang namanya kecanggihan smart home dengan IoT. Nah, di mana IoT atau Internet of Things ini di mana semua perangkat ataupun device yang melakukan transfer dan transmisi data melalui jaringan internet. Jadi IoT diciptakan itu untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap permasalahan yang kompleks atau permasalahan yang kecil itu juga bisa diatasi dengan IoT. Ini bisa dikatakan IoT ini untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, IoT juga disebut sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung dengan internet. Nah, ini berikut contoh-contoh kecanggihan Internet of Things, di mana dengan adanya IoT ini memudahkan efisiensi dan membuat nyaman setiap aktivitas di rumah, di mana contohnya itu ada Smart Voice Assistant, di mana kita bisa mengontrol AC, lampu, dan lain-lain cukup dengan suara saja. Itu sangat memudahkan sekali dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada kulkas yang bisa memberitahu kita kapan kita harus mengisi persediaan makanan. Terus ada CCTV di mana kita bisa mengontrol CCTV dari jarak jauh. Ketika kita berada di luar rumah, kita bisa mengontrol CCTV yang ada di rumah. Nah, terus kontrol pintu dari jarak jauh dengan smart door lock, di mana saat ini kita ketika teknologi itu ditanamkan ke pintu di rumah kita, jadi kita bisa kontrol pintu dari jarak jauh. Itu sangat memungkinkan sekali dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan yang pastinya saat ini salah satu contohnya itu yaitu kunci menggunakan kode. Jadi kita tidak perlu menggunakan gembok dan kunci lagi, di mana kita bisa menggunakan kode. Asalkan kita ingat dengan kode yang kita pasang di pintu kita, maka kita bisa buka dan kunci pintu tersebut. Itu. Jadi tanpa harus membawa gembok dan kunci keluar rumah, kita bisa mengunci pintu dengan baik. Jadi selain itu ada smart doorbell, di mana bel yang ada di rumah itu kita bisa kontrol dari HP, di mana kita ketika ada tamu itu kita tidak perlu keluar untuk melihat, melainkan kita bisa melihat langsung dari HP kita, seperti itu. Nah, terus yang sangat sering digunakan saat ini adalah smoke sensor, di mana perangkat yang bisa mendeteksi asap yang berpotensi kebakaran. Nah, ini sering sekali digunakan di gedung-gedung atau di gedung perkantoran atau di mall dan lain-lain. Ini sangat digunakan untuk mendeteksi asap yang berpotensi adanya kebakaran. Terus ada motion sensor di mana bisa mendeteksi gerakan. Nah, ini mungkin sering kita temukan di lampu jalan atau mungkin di lampu kamar mandi. Nah, ketika ada gerakan baru, lampu itu menyala. Jadi lampu itu tidak menyala setiap saat, melainkan ketika
ada gerakan yang dideteksi oleh lampu ini, maka baru lampu itu nyala. Jadi tidak setiap saat menyala. Itu juga bisa menghemat listrik di rumah. Terus ada smart light switcher, di mana kita bisa mematikan lampu hanya lewat HP dan bisa matikan lampu dari jarak jauh, matikan lampu rumah dari jarak jauh. Nah, mungkin ini teknologi yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dengan perkembangan teknologi itu juga tidak menutup kemungkinan kita bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Pendidikan tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Dengan platform pembelajaran online, siapapun bisa mengakses pelajaran dari pakar di seluruh dunia tanpa harus meninggalkan rumah. Baik untuk pelatihan profesional, sekolah, kuliah, dan peningkatan diri, teknologi telah membuka pintu dan peluang bagi pembelajaran tanpa batas. Nah, ini salah satu contohnya yaitu yang diterapkan di Universitas Cyber Asia, di mana diterapkannya pembelajaran secara daring atau online. Nah, pendidikan online seperti contohnya di Universitas Cyber Asia ini membantah paradigma tradisional dan membuka pintu akses seluas-luasnya terhadap informasi dan pendidikan tanpa hambatan geografi. Jadi siapapun, dimanapun, yang penting mempunyai koneksi internet, maka bisa menikmati pendidikan yang semestinya. Dengan adanya platform learning management system, ini salah satu teknologi yang dikembangkan di mana bisa memudahkan setiap anggota pendidik dan mahasiswa untuk melakukan proses perkuliahan dari manapun dan kapanpun dengan mengandalkan teknologi internet. Selanjutnya yang sering kita gunakan sehari-hari, pastinya kita tidak jauh-jauh dengan yang namanya transportasi. Nah, pastinya sekarang transportasi itu sudah modern. Tidak pernah sebelumnya perjalanan begitu mudah dan sangat terjangkau. Dari aplikasi ride sharing hingga mobil listrik, teknologi telah mengubah mobilitas kita dari satu tempat ke tempat lainnya. Banyak sekali teknologi yang dikembangkan pada sektor transportasi ini. Nah, contohnya itu ada mobil dan motor listrik, mobil otonom, masa depan tanpa sopir. Nah, contoh saat ini sudah ada teknologi yang namanya autopilot. Jadi mobil bisa di autopilot, jadi tanpa disetir oleh orang itu bisa berjalan dan berfungsi dengan baik tanpa khawatir. Terus yang baru saat ini di Indonesia salah satunya itu eh, kereta cepat di mana jarak tempuhnya itu di mana kecepatannya itu sangat cepat. Jadi sangat efisien ketika kita mengejar waktu seperti mau bekerja dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi akan terlambat. Nah, ini salah satu teknologi canggih yang yang digunakan di Indonesia saat ini, di mana KCIC ini juga bekerja sama dengan negara lain. Terus selain itu juga ada kapal dan pesawat yang sering kita gunakan, di mana pesawat juga sangat efisien waktu ketika kita gunakan moda transportasi ini, di mana kita bisa ketika mau pergi ke suatu tempat bisa lebih efektif dari sisi waktu, bisa lebih cepat. Nah, salah satu perkembangan teknologi di pesawat ini yaitu pesawat terbang dengan penerbangan terpanjang atau long route flight.
di mana ini bisa disebut dengan direct flight tanpa transit. Nah, ini salah satu transportasi yang memiliki teknologi canggih ini, yaitu Garuda Indonesia GA88 Boeing 77 penerbangan Indonesia Amsterdam. Nah, ini pastinya didukung dengan teknologi-teknologi yang canggih sehingga jarak tempuh yang sangat jauh bisa dilakukan satu kali terbang direct tanpa transit. Nah, dari perkembangan-perkembangan teknologi tersebut, pastinya kita harus memperhatikan etika dan tanggung jawab, di mana ketika kita menggunakan teknologi yang sangat canggih ini, pastinya kita harus memperhatikan tersebarnya privasi atau data pribadi kita. Nah, privasi, transparansi, dan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan dan penggunaan teknologi ini. Individu harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, bukan untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak individu. Jadi, oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan penggunaan teknologi secara etis merupakan isu yang harus ditanggapi dengan serius. Makanya ketika kita menggunakan teknologi yang sangat canggih ini, kita juga harus memperhatikan pelindungan data pribadi dan penggunaan teknologi secara etis. Oke, terakhir bisa kita simpulkan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana teknologi itu telah menjadi pilar utama dalam masyarakat modern. Meskipun membawa berbagai manfaat, individu harus tetap memperhatikan tantangan yang mungkin muncul, serta memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sebagai pengguna teknologi dapat memanfaatkan potensi penuh dari teknologi ini untuk menciptakan dunia lebih baik bagi semua orang. Dengan mengambil langkah yang tepat, setelah mengatasi semua tantangan, dampak positif teknologi, komunikasi, dan informatika dapat diciptakan. Teknologi ini bukan hanya sekadar alat, namun juga menjadi faktor pendukung utama yang dapat menghubungkan kita dengan berbagai individu antar geografis dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Serta teknologi juga menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi dunia. Nah, dengan adanya teknologi ini, jadi kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia bisa lebih mudah dan lebih efisien. Oke, mungkin itu beberapa pembahasan tentang perkembangan teknologi yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari, di mana bisa mendukung dan menunjang berbagai aspek kehidupan, baik itu di bidang sosial, pertahanan, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.